aku nggak mau, ya udah. Dari cerita tadi nih Bunda Naila, So, dengan dia melihat gitu kan, dia mendengar. halo, assalamualaikum, selamat datang di podcast Parenting Talk bersama saya Ade Putri Irhamna sebagai host acara pada hari ini. Baik pemirsa, hari ini kita akan mengobrol santai, berbincang-bincang tentang bagaimana sih sebenarnya cara kita membangun rasa percaya dan kemandirian kepada anak dari sejak dini. Hari ini juga telah hadir bersama saya dua orang narasumber, yaitu Bunda Naila dan Miss Lia. Halo Bunda Naila. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Bunda Miss sudah meluangkan waktunya hari ini untuk sharing pengalaman dan ilmunya untuk kita semua, semoga bermanfaat. Amin. Oke, selanjutnya bicara soal pengasuhan nih. Pastikan setiap orang tua itu punya tantangan dan caranya sendiri ya untuk mengasuh anak. Terkadang tuh kita pengen ngeliat anak kita jadi mandiri, tapi kadang kita tuh merasa khawatir gitu ketika melihat anak kita sudah mulai punya inisiatif sendiri kayak gitu kan ya Bun. Nah, mumpung ada Bunda Naila nih di sini sebagai orang tua dengan dua anak perempuannya yang lucu-lucu dan cantik-cantik, Masya Allah. Amin ya Allah. Sebelum ke pertanyaan inti, boleh nggak sih Bun sharing dulu nih gimana sih kesepakatan Bunda sebagai orang tua bersama pasangan tuh untuk menyepakati tentang parenting kepada anak tuh kayak gimana Bun? Oke, jadi memang dari awal itu aku sama suami itu kita yang pasti harus selalu sering berdiskusi ya. Yang berdiskusi hal-hal mana yang sebenarnya anak ini boleh, mana yang tidak gitu. Nah, dan terkadang itu nggak cuma suami doang, sama suami doang, tapi supporting system lainnya kayak neneknya, kakeknya itu juga perlu di briefing lah ibaratnya, perlu kita kasih tahu gitu kan. Bahwa misalkan oh dia cuma misalkan kayak aku sama suami kadang suka nitipin ke neneknya atau ngajak main. Nanti kalau misalkan dia cuma bisa boleh setengah jam aja ya kalau mau main gadget dan segala macam. Dan memang kita itu bukan tipe yang strict banget, enggak. Karena memang mungkinnya kita generasi milenial. Belum lama aku lihat podcast nih tentang generasi milenial gitu lah, reels yang beredar gitu. Jadi kayak generasi milenial itu tuh berada di tengah-tengah yang dia tuh dapat didikan VOC, tapi sebenarnya mungkin dia punya ketraumaan dan dia tidak ingin mengikuti jejak pendidikan VOC itu gitu kan. Jadi kadang tuh ya, kita sering gitu kan baca-baca, oh gimana sih kalau sekarang tuh nggak salah ada namanya positif disiplin parenting kalau nggak salah ya, apa disiplin positif parenting, aku lupa ada bahasanya. Nah itu jadi kalau aku kadang suka belajar ke situ, oh seperti ini. Tapi memang karena kalau ngeliat ini bisa nggak ya, kayaknya kok kita sebagai yang pernah dididik dengan didikan yang keras atau gimana gitu, bisa nggak ya kayak gini, gimana contohnya segala macamnya. Ya udah jadi kita kadang ngalir aja, kadang memang ada beberapa hal yang memang oh ini nggak boleh sama gitu. Kita tetap nentapin batasan juga gitu. Benar. Oh iya benar, penting banget ya Bun untuk kerjasama, bukan cuma sama pasangan ya Bun ya, untuk yang lainnya juga gitu, untuk semuanya seimbang gitu ya Bun. Apalagi sekarang anak-anak Gen Alpha ini yang kritisnya, Masya Allah ya Bun. Biasa. Dulu kayaknya saya kalau dikasih tahu nurut iya deh. Sekarang kenapa? Sekarang gini. Sekarang kenapa? Kadang kita sampai habis untuk menjawab ya Bun. Betul banget. Iya betul. Kemudian selanjutnya dia Bun, pernah nggak sih Bun anak-anak tuh udah muncul rasa pengen cari tahunya sendiri, terus kayak misalnya mau bantu cuci piring di rumah, mau bantuin Bunda masak, terus aku mau sendiri, aku bisa sendiri gitu, muncul kayak gitu. Nah, padahal kan kita tahu kan hasilnya tuh ya bakal berantakan, namanya juga anak-anak ya. Ya bisa dibilang kayak gitu lah. Nah, itu gimana tuh cara Bunda supaya anak tetap belajar mandiri, tapi gimana caranya Bunda buat menstimulus itu gitu supaya anak bisa belajar juga? Pertama kalau aku biasanya gini, kadang kita lihat dulu perkembangan anak tuh. Kadang kan ada yang anak memang, oh ya tahapan ini, kadang suka mikir gitu, ini emang usia kayak gini, ini memang seperti ini kali ya, atau sebenarnya udah bisa atau belum. Nah kadang jadi misalkan nih kayak kan aku ada dua ya, ada Naila dan Naura. Naila itu kan 7 tahun, Naura kan baru mau masuk 5 tahun, kalau Naila udah mau 7 tahun. Jadi kalau Naila itu memang dulu di masa
kalau aku lihat kayaknya kakak tuh step-stepnya hampir mirip juga sama ade, walau memang ada perbedaan pasti ya, namanya anak-anak ya gitu kan. Stepnya setiap perkembangannya nggak bisa disamakan gitu. Kayak Naura ini termasuk yang agak lumayan cepet juga gitu. Jadi dia mau apa-apa sendiri. Kalau Naila dulu tuh biasanya mulai muncul keingintahuan atau apa-apa sendiri tuh di usia 4-5 tahun lah gitu, baru mulai. Nah, Naura ini biasanya dari umur 4 tahun kurang tuh udah mulai mau, karena mungkin dia melihat kakaknya melakukan hal itu, jadi dia juga pengen gitu. Nah, jadi kadang kita tuh melihat lagi gitu ya, misalkan lihat hal-hal mana yang oh ini anak bisa, ini anak nggak bisa kayaknya. Nah kalau misalnya memang dia nggak bisa, ya udah. Kalau emang dia misalnya kayak cuci piring, namanya masih kecil kan cuci piring pasti basah, pasti jadi karena di saat aku lagi misalkan kadang ngeliat kondisi hati dulu juga kadang ngeliat kondisi diri juga ya. Kalau misalkan aku lagi oke aja, ya udah kadang oke, ya silakan, nggak apa-apa deh cuci piring, biarin dalam hati, ya udah nggak apa-apa lah, biarin aja main-main cuci piring gitu. Yang penting aku kadang batasannya kasihnya yang piring-piring yang plastik-plastik aja gitu. Nah gitu diselektif lagi gitu. Cuma memang kalau lagi udah mulai ruwet misalkan gitu atau gimana kan, kita alihkan. Dia yang ini besok aja ya misalnya gitu. Coba yang lain dulu gitu. Cuma memang sekarang kalau untuk si kakak itu alhamdulillah kan udah usianya udah mau 7 tahun. Dia memang udah mulai bisa melakukan banyak hal gitu sendiri gitu. Kayak misalkan mandi udah bisa sendiri gitu kan, istinja, cebok udah bisa sendiri gitu. Dan sekarang memang lagi di tahap yang supaya bisa tidur sendiri gitu. Biasanya kan anak-anak kalau tidur tuh suka minta ditemenin ya, diusap-usapin atau apa gitu ya. Sekarang tuh walau memang aku tuh kamar masih sama karena memang ada keterbatasan gitu ya, kita belum menyiapkan kamar untuk mereka gitu. Dan ini mungkin bisa jadi tips untuk bunda-bunda lainnya, memang mungkin pengennya seperti ini tapi bentrok nih keterbatasan tempat lah atau waktu lah atau biaya atau segala macamnya, ya pinter-pinteran aja. Jadi kalau sekarang tuh misalkan di tahap yang tidur sih memang ada beberapa tahapan sih kalau aku ngeliatin. Sekarang nih Naila lagi di tahap biar bisa tidur sendiri, adanya juga. Jadi misalkan biasanya mereka minta ditemani gitu. Biasa kalau mau sikat gigi, kalau mau tidur sikat gigi sendiri gitu kan. Udah bisa alhamdulillah. Terus silakan pipis dulu gitu kan. Terus bersih gitu, pakai baju sendiri. Itu udah stepnya tuh semua dari sikat gigi sendiri, dari pipis dan istinjanya sendiri, terus pakai baju sendiri tuh alhamdulillah udah ganti baju sendiri udah terlalu. Dan itu memang stepnya nggak bisa brek langsung semua gitu ya. Jadi kalau mau melatih kemandirian anak tuh kita nggak bisa langsungnya oh iya dia harus bisa gini nggak bisa. Jadi harus ditentuin dulu step-stepnya mana dulu yang paling mudah. Misalnya dari sikat gigi sendiri dulu ya udah gitu kan. Dan memang perlu didampingi gitu. Nah sama dengan tidur sendiri ini juga sekarang stepnya udah di tidur sendiri. Jadi kalau mau tidur sendiri ini juga awalnya diusap-usap nih gitu kan. Terus udah nggak mau ngusap-ngusap lagi. Sekarang kalian harus bisa tidur sendiri, merem sendiri tanpa perlu diapa-apain. Awalnya gitu dulu, tapi tetap kita dampingi. Sama tuh sikat gigi juga kayak gitu kan. Nah sekarang udah di tahap yang udah nih kayaknya udah cukup nih didampingi nih. Dia udah mulai terbiasa untuk nggak diusap-usap atau nggak terbiasa untuk dipeluk atau apa. Nah sekarang coba untuk bisa tidur sendiri, di luar. Kalian tidur sendiri berdua di kamar gitu. Dan itu udah mulai nih beberapa hari ini, beberapa belakang ini gitu, waktu ini mulai di situ. Jadi memang kalau dalam kemandirian tuh memang ada step-stepnya kalau aku ngeliat kayak gitu. Pertama kan jadi kayak sounding dulu gitu, kayak afirmasi positif dulu gitu. Dia bisa seperti apa maksudnya kenapa harus seperti ini gitu. Udah harusnya sudah bisa seperti ini, yuk kita coba, kita ajarkan bagaimana caranya gitu kan. Terus kita dampingi. Kalau memang misalkan dia merasa aku nggak bisa, ya disitulah kita mulai kita bangun kepercayaan dirinya juga gitu. Jadi sambil kita ngajarin mandiri itu sambil ada tumbuh kepercayaan dirinya juga gitu kan. Misalkan, ayo bisa nih, ayo bisa. Yang penting mau dulu, coba dulu, bisa dulu. Kalau nggak bisa, dia coba, aku nggak bisa, yaudah kita pelan-pelan, kita bantu lagi. Besok coba sendiri kayak gini ya caranya ya, besok coba lagi ya kayak gitu. Nah terus kita dampingi. Terus selain itu kan juga kadang kita nggak, kalau udah bisa ya kadang kan belum tentu bersih 100% ya. Jadi kadang kita awasi juga, biarkan dia sendiri, nggak perlu didamping lagi, misalkan nggak perlu apa, kita awasi. Kalau udah bisa ya udah, kalau udah aku ngerasa dia udah benar-benar bisa, ya udah. Misalkan kadang nggak ditemani sikat gini, tapi pas udah selesai coba lihat bersih nggak ya, kita lihat tuh, awasi tuh gitu kan. Nah kalau udah benar-benar kita ngerasa udah mungkin beberapa hari, beberapa bulan tuh mulai oh ya udah benar kayak gini, udah kita udah melaju ke tahap selanjutnya. Jadi bertahap ya, kadang bertahap juga.
pasti ada proses naik turun tuh pasti ya. Betul sekali. Ada yang masa dia aku nggak mau ya udah kita ngalah sedikit ya, mungkin kadang dia mungkin capek atau apa iya. Pasti ada tahap itu aja ya. Dan juga pasti sebagai orang tua kayak kita ngajarin mereka mandiri, tapi kita juga kadang ada rasa terharunya gak sih, Bun? Iya benar. Ya ampun, anakku udah bisa kayak gini. Kayak tidur sendiri aja gitu tadi ya. Kadang tuh ngerasa kayak gimana pas masuk ke kamar dia udah tidur tuh kayak udah ditinggalin ya deh ya kak ya tidurnya ya udah nggak sama lagi, maaf ya kadang ya udah cuci, tapi cuma ya emang kadang pasti tega juga sih gitu kan, kalau nggak kayak gitu kapan bisa mandiri. Iya betul. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Miss Lia, melanjutkan dari cerita tadi nih Bunda Naila. Sebenarnya apa sih Miss yang sedang terjadi pada anak di fase tersebut? Apa juga dampak panjangnya jika anak tuh terlalu sering dilarang saat mereka sedang mengeksplorasi keinginannya gitu? Oke, dengar cerita Bunda Naila itu luar biasa banget sih. Jawa hebat banget dengan dua anak dengan dua anak yang usia juga tidak terlalu jauh gitu ya. Di sini ada dua tahapan yang berbeda. Untuk kalau adik itu kan masih di tahap yang fase yang namanya otonomi. Jadi dia itu fokusnya masih ke mandirian sama kendali dirinya gitu. Jadi betul tadi suka muncul tiba-tiba mau cuci piring gitu kan, atau mau cuci sepatu segala macam gitu kan gitu. Nah tentunya ketika hal-hal seperti itu muncul, dukungan dari orang tua dan luar biasa, dukungannya sudah maksimal sekali nih insya Allah ya. Dukungan yang seperti tadi Bunda Naila sudah terapkan ke anak-anak gitu kan, itu bisa memaksimalkan fase pertumbuhan otonominya si adik gitu ya. Jadi ketika dia dibiarkan gitu kan, ketika lagi mau Oma aku mau cuci piring gitu kan, betul, tapi dalam tahap yang masih aman gitu kan, sebisa mungkin jangan dilarang gitu kan, betul. Nah kemudian ketika hal seperti itu sudah dilakukan gitu, terus bunda juga mendukung, ayah bundanya mendukung, mensupport gitu, itu dampaknya akan luar biasa. Jadi rasa percaya dirinya itu akan tumbuh dengan maksimal gitu kan, karena dia ngerasa ayah sama ibu aku ternyata mendukung gitu apa yang keinginan yang ketika muncul gitu kan, boleh diberikan kesempatan segala macam gitu kan, berarti aku bisa mengendalikan apa yang aku mau nih gitu, tentunya dengan dukungan orang tua gitu. Justru kalau misalkan banyak dilarangnya, aduh enggak deh, jangan nonton berantakan, aduh enggak deh, ntar malah nggak bersih segala macam gitu kan. Mungkin ada juga di saat-saat itu ya Bun, ya pasti gitu, yang lagi mumet, aduh ini banyak sebenarnya cuciannya, cuman sih ada yang mau bantu gitu kan, pasti ada saat-saat itu. Cuman namun ketika seringnya dilarang, justru fase pertumbuhan otonominya justru hilang. Yang tumbuh adalah justru keraguan gitu. Oh ternyata kalau aku pengen ini, nanti boleh nggak ya gitu. Jadi iya betul. Jadi semakin lama semakin besar ketika ada keinginan, enggak deh nanti nggak boleh gitu kan. Nanti aku salah lagi gitu kan. Jadi betul gitu. Justru perkembangan jangka panjangnya kurang baik gitu. Berbeda dengan 3K. Kalau kakak kan udah satu tahap lebih atas nih dari si adik gitu kan. Kalau kakak itu sudah di tahap inisiatif gitu Kak. Jadi kalau kakak itu mungkin sudah bisa merencanakan gitu kan, sudah bisa tahu nih pulang sekolah misalkan taruh sepatu di mana, nanti setelah taruh sepatu ganti baju kotornya simpen di mana segala macam, bahkan sampai selesai makan udah dia bisa merencanakan di sini aku mau cuci piring gitu kan. Dan kakak kan udah bisa lebih mungkin bisa lebih hati-hati gitu kan dalam melaksanakan keinginannya gitu kan. Nah sama halnya seperti adik, justru itu harus didorong gitu, karena ketika anak sudah ada keinginan, jangan malah dipatahkan gitu kan, karena untuk tumbuh lagi keinginannya nanti akan lama, itu akan susah gitu kan. Jadi selama aman gitu kan, selama tidak membahayakan, ya memang harus lebih banyak sabar, betul. Harus lebih banyak dikontrol emosinya gitu ya. Karena ketika balik lagi sama seperti adik, ketika dilarang justru rasa inisiatifnya akan hilang gitu kan. Justru yang tumbuh itu adalah rasa bersalah
Oh ternyata kalau aku ngelakuin ini, ternyata iya kalau misalnya, tuh kan jadi berantakan, tadi kan aku udah bilang gitu kan. Nah itu jadi, oh ternyata kalau aku juga sendiri jadinya gak bener ya gitu. Oh jadinya malah ngerepotin Uma ya gitu kan segala macam gitu. Nah itu adalah dua hal yang berbeda untuk kakak dan adik, karena kan kalau adik paling muncul keinginan seperti itu kan timbul hilang gitu, belum konsisten. Kalau kakak kan mungkin udah bisa lebih sustain. Betul sekali gitu sih kalau menurut saya gitu. Tapi udah luar biasa sih. Hebat. Berarti penting banget ya Miss buat kita tuh Betul. memberikan rasa aman untuk anak mencoba, karena itu juga ngaruh juga di sekolah ya. Iya, betul sekali. Jadi bisa terlihat anak yang diberi rasa percaya dan kemandirian sejak dari rumah, di sekolah itu kelihatan banget gitu. Oke, selanjutnya nih Miss Lia, bagaimana dengan anak yang masih bayi-bayi nih Miss, kayak usia 1 sampai 3 tahun sampai 4 tahun lah. Bagaimana cara orang tua tuh untuk membangun rasa percaya itu di tahun pertamanya? Dan kenapa respon orang tua tuh harus cepat gitu ke anak yang sedang butuh kasih sayang atau emosionalnya diisi gitu oleh orang tua? Oke. Pastinya setiap perkembangan anak di usia-usia tertentu itu pasti respon dari orang tua pasti berbeda-beda ya, terutama kalau untuk membangun rasa percaya diri di tahun pertama di mana usia 0 sampai 18 bulan ya, itu masih dibilang bayi, itu rasa percaya diri itu dibangun dengan, kalau bayi itu lebih ke perasaan, bukan dengan kemampuan gitu, karena yang namanya bayi kan bisa apa sih, paling nangis doang, lapar nangis, popok penuh nangis gitu kan, panas kepanasan kegerahan nangis gitu kan. Jadi memang kalau untuk 0 sampai 18 bulan ini lebih ke perasaan. Caranya salah satunya yang pertama tadi responsivitas yang konsisten atau cepat gitu. Jadi ketika anak udah nangis nih gitu kan, kadang kan justru sebenarnya terutama ibu ya paham, oh nih nangis lapar nih gitu kan gitu. Nah ketika anak sudah nangis gitu kan, mereka itu mungkin tanpa orang tua sadari ya, sebenarnya ketika respon orang tuanya lama atau yang cepat itu akan memberikan dampak yang berbeda gitu. Ketika mendapatkan respon yang cepat, mereka merasakan, oh ternyata suara aku didengar, walaupun itu hanya tangisan sebenarnya ya gitu. Oh suara aku didengar gitu, oh berarti aku berharga nih gitu kan, karena aku nangis langsung digendong, langsung disusuin gitu kan, digantiin popoknya segala macam gitu. Kemudian selain responsivitas yang konsisten, yang kedua itu adalah dari kontak fisik. Kontak fisik atau kehangatan. Balik lagi, pada dasarnya bayi itu semua lewat perasaan. Nah, termasuk dengan kontak fisik. Kadang kan bayi itu kan memang lebih banyak digendong, dipeluk gitu kan, diusap-usap segala macam. Nah, itu adalah hal-hal penting yang harus sering dilakukan sebenarnya, gitu kan, dari orang tua pada si bayi ini gitu kan. Karena dengan seperti itu mereka merasa oh aman gitu kan, gitu. Oh, aku ternyata di sini tuh aman, terlindungi segala macam, dan bisa merasakan aku tuh berharga ya karena aku digendong segala macam gitu. Kemudian selain itu selain kontak fisik, ketika bayi itu kan indranya itu belum sepenuhnya berfungsi gitu kan, bertahap. Nah ketika dia sudah bisa mulai merespon gitu dengan telinganya atau dengan matanya, yang bisa kita lakukan adalah memberikan kalimat-kalimat positif ya, interaksi verbal gitu, dimana misalkan lagi menyusui, itu tatapan ibunya harus ke anaknya sambil ajak ngobrol, ya minum susu yang banyak ya biar segala macam gitu. Atau setelah mandi kita pakai baju ya, hari ini pakai baju ini nih gitu, walaupun mereka nggak paham gitu kan, tapi mereka bisa mendengar gitu, tentunya dengan nada yang lemah lembut tentunya ya, yang gitu, ayo minum susu gitu. Itu akan berbeda gitu ya. Jadi dan ketika seperti itu, ternyata secara tidak sadar bayi pun merasa dirinya dilibatkan gitu. Oh ternyata ketika melakukan sesuatu walaupun aku belum paham, ternyata aku dilibatin ya, aku diajak ngobrol loh gitu segala macam. Kemudian selanjutnya bisa dengan eksplorasi gitu. Jadi eksplorasi ini adalah ketika sudah
usianya sudah mendekati 18 bulan, itu kan sudah bisa merangkak segala macam ya, sudah pertumbuhannya sudah mulai aktif lah gitu. Nah itu biasanya bisa kita berikan lingkungan dengan area terbatas yang aman gitu. Jadi biarkan mereka mengeksplor lingkungannya gitu kan, misalkan mainannya di mana-mana, terus kadang dia tertarik dengan satu mainannya gitu kan. Biarkan dirinya menjangkau sendiri dengan merangkak gitu. Karena dengan begitu mereka bisa belajar gitu. Secara nggak langsung balik lagi ya gitu. Oh ternyata aku punya tubuh yang berfungsi dengan baik, bisa menjangkau, bisa mendapatkan apa yang aku inginkan gitu kan. Jadi kalau jangan justru dibatasi gitu. Aduh nanti jatuh gitu. Aduh nanti ini. Ya diambil gitu. Ya kalau kayak gitu jadi sebenarnya tidak belajar si bayi itu kan gitu. Kalau dia tuh sebenarnya punya tubuh yang berfungsi gitu. Kemudian yang terakhir untuk usia 0 sampai 18 bulan itu adalah bisa kita bantu dengan rutinitas yang teratur. Karena kan balik lagi usia 0 sampai 18 bulan itu paling kegiatannya apa sih? Makan, tidur gitu kan, main, mandi gitu kan. Nah, itu kan kegiatan-kegiatan terus berulang setiap harinya gitu kan. Nah, diusahakan dari 0 sampai 18 bulan itu benar-benar teratur nih di jam sekian, besoknya di jam sekian mandi, terus makan, tidur gitu. Karena ketika dibiasakan seperti itu apa namanya bayi itu merasakan dia bisa memprediksi nih, ini habis ini aku mandi nih, habis ini aku tidur nih, udah kenyang tidur nih gitu kan, udah bersih tidur gitu segala macam. Nah itu bisa apa namanya membentuk rasa percaya diri dia gitu. Oh ya, dan dia bisa mengendalikan dirinya juga gitu kan. Aku habis ini udah kenyang nih, tinggal mandi, udah enak, nggak rewel nih gitu kan. Terus habis itu tinggal udah seger segala macam, udah tinggal tidur gitu kan. Nah itu sih sebenarnya kalau untuk usia 0 sampai 18 bulan gitu. Beda dengan mungkin usia di atasnya yang sudah bisa memberikan kemampuannya sendiri seperti adik dengan kakak gitu kan. Mungkin kalau dengan adik dengan kakak kan kita lihat apa yang mereka lakukan. Nah apa yang bisa orang tua lakukan yaitu dengan memberikan pujian ataupun dukungan ketika usahanya itu berhasil gitu kan, ataupun ketika tidak berhasil tetap didukung gitu kan. Nah itu adalah salah satu cara kalau adik dengan kakak kan sudah bisa semua indranya sudah bisa berfungsi dengan baik gitu, dengan dia melihat gitu kan, dia mendengar segala macam, bahkan diajak komunikasi pun sudah bisa inilah gitu kan. Betul merespon. Jadi itu sih yang membedakan antara 0 sampai 18 bulan ataupun dengan tingkatannya lain di atas. Gitu ya Miss ya. Betul. Jadi penting banget sih buat kita membangun kepercayaan itu dari bayi justru ya, bukan hanya dari ketika anak-anak balita gitu ya. Oke. Alhamdulillah tidak terasa ya sudah berada di ujung obrolan nih hari ini dari diskusi kita bersama Bunda Naila dan Miss Lia. Ada satu benang merah yang bisa saya simpulkan yaitu pengasuhan itu bukan sekadar memastikan anak makan dan tidur itu aja nggak cukup tepat waktu, tapi tentang membangun bagaimana kita membangun kepercayaan kepada anak supaya anak bisa membangun percaya dirinya dan kemandiriannya dari sejak bayi malah ya, sejak bayi sampai dia, karena itu pengaruhnya akan sampai nanti mereka dewasa. Nah tadi kita juga belajar bahwa memberikan ruang bagi anak itu anak untuk mencoba meskipun hasilnya berantakan, yang penting kita sudah memberikan ruang untuk mereka untuk mengeksplorasi, untuk mencoba kayak gitu. Nah, terima kasih banyak kepada Bunda Naila atas sharing pengalamannya, untuk Miss Lia atas saran-saran dan tips-tipsnya tadi ya Miss Lia. Yang luar biasa. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini memberikan perspektif baru bagi teman-teman, bagi bunda-bunda, sesama pendidik dan orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang Ananda tercinta. Saya Deputi Irhamna pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.